Oke, assalamualaikum. Jejabi sekarang berada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat dan ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke salah satu perkampungan yang berada di pedalaman Kalimantan, tepatnya di Desa Sungai Kupah. Jadi di desa ini merupakan warganya adalah sebagian besar keturunan dari suku Bugis. Nah, seperti apa suasana perkampungannya? Ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di sebuah perkampungan. Ini masuk wilayah Kabupaten Kuburaya. Jadi perjalanan saya kalau dari kota Pontianak untuk sampai sini paling butuh waktu sekitar 1 jam. Melewati kota Jeruju, kemudian kita akan menemukan sebuah desa namanya Punggur Besar. Kalau ini masuknya kecamatan apa, Bang? Kecamatan Sungai Kakap, Desa Sungai Kupah. Oh, kecamatan Sungai Kakap, ini desa Sungai Kupah. Tapi saya tadi di jalan tuh ketemu dengan Desa Jeruju. Desa Jeruju Besar gitu ya, kalau nggak salah, kalau lurus terus. Nah, di sini bisa dikatakan sebagian besar warganya adalah warga Melayu Bugis atau warga keturunan Bugis ya Bang ya, di sini ya Bang ya. Ini kebetulan di tengah-tengah kampung saya menemukan sebuah bangunan bisa dikatakan sebagai cagar budaya Kabupaten Kuburaya, sebuah masjid ya Bang ya. Nih, kita kalau melihat seperti itu, bangunan masjid ini termasuknya masjid tertua yang ada di Kalimantan Barat. Betul lah Bang? Oh, namanya masjid apa? Masjid Atamimi. Masjid Atamimi. Ada sejarah apa Bang? Ini dulunya Atamimi itu seorang tokoh masyarakat lokal di sini yang terhitung ekonominya sangat baik. Jadi saudagar gitu. Oh begitu ya. Nah, ada hubungan persahabatan antara Atamimi dengan salah satu raja di Kesultanan Qadariyah dan Asari. Oh, yang di Sultan Syarif keraton. Ya. Pada masa itu Atamimi ini bersahabat karib dengan Sultan Muhammad. Ya, sebelumnya saya potong. Atamimi ini nama orang. Atamimi itu ya, nama orang. Nama orang. Beliaunya ini orang apa? Orang keturunan Bugis juga. Oh, keturunan Bugis juga. Ya. Terus mendirikan masjid ini karena secara ekonomi lebih mampu tentang masyarakat yang lain. Karena dia saudagar kelapa juga. Oh, nah, gitu. Selain membangun masjid sebagai tempat pusat peribadatan masyarakat pada zaman itu. Zaman dulu ya. Ya. Karena ini kan masuk dalam wilayah administrasi Kesultanan Qadariyah pada masa itu. Dan untuk wilayah ekonominya saat itu kan untuk masyarakatnya lebih banyaknya di daerah Kakap. Oh iya, jenis bangunannya kayaknya masih utuh ya dari zaman dulunya. Belum pernah dirubah. Belum pernah dirubah. Oh. Makanya sejak tahun 2000, ini tahun 2021 baru ditetapkan sebagai masjid Atamimi. Sebagai cagar budaya gitu. Oh gitu. Jadi ini termasuknya masjid tertua ya, masjid tertua dengan bangunan masih utuh
Kalau saya perhatikan mungkin bangunan ini yang jenis kayu-kayu belian gitu ya Bang ya, zaman-zaman dulu. Ulin. Kayu ulin. Kayu ulin itu kurang lebih kayu yang terkuat ya kayu yang keras, di Kalimantan Barat. Kalau bahasa lokalnya memang kayu belian. Oh begitu. Jadi ini masuk wilayah desa Sungai Kupah. Rata-rata di sini warga Bugis keturunan ya. Ini sungainya sungai apa namanya Bang? Ini masuknya Sungai Kakap ini. Sungai Kakap. Ini nanti kalau kita lurus ke sana. Ke sana terus. Ini kalau nggak salah sana kan sana lautnya. Lautnya kan? Yang di sebelah sana lautnya. Ya. Nah, kalau yang ujung sana mungkin hulunya. Ke Jeruju. Oh, tembusnya ke Jeruju sana. Besar, desa Jeruju besar. Oh, gitu. Jadi mereka juga banyak yang jadi ini nelayan kalau nggak salah ya. Dan kalau kita terus menyusuri sungai ini nanti ketemu dengan kampung nelayan. Kampung nelayan. Oh, enggak jauh dari sini ada namanya Kampung Nelayan. Itu pun warga Bugis ya? Iya. Oke. Makasih ya Bang ya? Ya. Dengan Bang siapa namanya? Saya Teddy. Oke, ini kita mau coba lihat dalamnya. Dalamnya dari Masjid At-Tamimi. Masjid Tamimi. Nih kira-kira. Ini kalau lihat bahan bakunya atau bahan-bahan dari dinding, kemudian apa namanya tiang-tiangnya semuanya bahan dari kayu ulin ataupun kayu belian, kayu yang sangat kuat di daerah sini di Kalimantan. Ada yang jual gorengan juga rupanya ya Kak ya. Apa itu pentol kah bakso itu? Oh, kuah bakso. Ini kalau nggak salah daerah Sungai Kupah itu warganya banyak kan warga Bugis ya? Campur. Kalau Kakak? Bugis. Bugisnya kalau boleh tahu Bugis apa? Wajo atau Bone? Oh, Bone. Kita istirahat dulu di sini mau makan apa namanya? Gorengan, mumpung udah nyampe di tengah-tengah kampungnya. Oke. Ini jadi depan rumah udah langsung dengan sungai atau parit. Enak di sini. Itu rumah-rumah warga di sana. Ke Sulawesi udah pernah? Ada. Belum pernah? Ini anaknya Bu? Oh. Ini bahasa Bugis tapi tahu? Tahu, tapi tak paling tak pandai mengeluarkannya? Artinya tahu. Tapi kalau bahasa yang dipakai di sini tetap bahasa Melayu ya? Melayu. Pernah ngomong pakai bahasa Bugis, Mama? Nggak pernah? Tapi kalau sama anak pakai bahasa Melayu. Jadi kurang paham ya bahasa Bugisnya. Kalau sini misalkan mau mandi juga pakai air apa? Kita pakai air depan gitu ya. Kalau minum? Kalau minum kita pakai air tempayan. Air tempayan, air hujan. Iya. Jadi airnya apa mandinya di depan situ Kak ya? Diambil pakai sedot. Dibawa ke dalam ada kolam. Pakai kamar mandi. Ada kamar mandi di dalam. Oke. Makasih Kak ya. Mau jalan lagi lihat jalan.
Ini cara ngupasnya Bang ya? Ya. Cara ngupasnya gitu ya? Ya. Sehari bisa sampai berapa ribu kelapa? Biasa dapat 1.300 satu hari. Satu orang? Satu orang. Wow. Ini hitungannya berapa ini satu ini? Satu biji kan? Satu biji. Upahnya. Upahnya? 130. 130 rupiah. Untuk ngupas saja Bang ya? Ya. Lain dengan nanti yang tukang ambil dari pohon gitu ya? Pohon lain lagi. Lain lagi. Kalau nak dihitung upah itu sekitar 700. 700 semuanya. Dari mulai manen segala metik di pohon terus kayak gini sampai akhirnya bersih gitu ya. 700. Harga kelapa sekarang 1.400. Berarti cuma 700 ya sisanya. Ya. Wah. Sekilonya kah 1.400 tuh? Pakai butik lah. Oh, per butik. Per butik ini 1.400. Ya. Yang udah kita sweet jambul. Kalau yang bulat ini kita kopra. Oh, jadikan kopra. Oh, jadi ini ada ukuran ada apa ukuran, bagus. Ada AB, ada C. Ada AB, ada C gitu lah ya. Kalau licin kayak gitu tuh C lah. Oh, yang C yang kurang bagus ya istilahnya ya. Yang banyak tumbuh isi dalam butir. Oh, gitu. Ya. Kalau nak dihitung tuh upahnya termasuk bagi dua lah. Jadi bagi dua. Oh, jadi hitungannya satu kelapa cuma 700 rupiah aja. 1.400 dipotong dari pengerjaan segala macam ngupas, metik itu jadinya 700 rupiah. Dulu pernah sampai berapa Pak? Harga yang lumayan sebetulnya untuk petani itu yang menurut mereka bisa sampai tahun sekitar ada 9 tahun lah ya. Dulu lumayan harga kelapa bulat kayak gini itu masih 2.500. Oh, 2.500. Kulitnya gini. Iya. Oh, berarti kalau udah dikupas tuh biasa 3.000 lebih. Wow. Itu pakai per kilo. Per kilo lagi ya. Masuk box. Dulu kopranya harga sekitar 15.000 satu kilo. Sekarang? Sekarang 5.500. Ya, turun jauh ya Bang ya? Jauh. Harganya termasuk menurun. Kemarin saya lihat nanya-nanya tentang harga ini pinang. Iya. Pinang itu biasanya pernah sampai 15.000, itu pun sekarang cuma 3.000 sampai 4.000 ya. Dulu warna harga sampai 23.000. Oke, itu ya. Nah, sekarang nih 2.000 pun pembeli pun udah susah. Susah ya. Drastis turunnya itu. Kuat turunnya. Itulah biasa saya banyak Kak. Saya biar kalau di kebun. Daripada habis di tenaga ya. Nanti kalau kita ambil tidak dikerjakan sayang. Kak. Sayang juga. Saya tanya pembeli pun belum ada pembeli. Gitu. Oh gitu. Susah. Iya. Susah petani Bang. tapi harga yang tadi 1.400 masih tetap dijalani ya, masih mau nggak mau lah istilahnya. Karena dia kan sekitar 3 bulan harus turun. Kalau diturunkan nanti dia ketunas. Oh iya, jadi tunas ya. Nggak ada harga. Nggak ada harga kalau udah tunas itu. Tipis gitu kan. Iya. Gini nih. Oh iya. Oh gitu. Ini dalamnya udah ada isi kayak gini. Udah di sini. Berarti agak murah harganya. Ini enggak laku dah kalau kita tinggal kita kopra ya. Jadikan kopra aja. Nanti dipilih nih. Nanti dipilih cari yang kayak bagus kayak gini. Oh, paham. Kalau gini. Dengan Pak siapa? Pak Ian nama saya. Pak Ian. Kalau di sini sebagian besar warga Bugis ya. Ini orang dari Sulawesi. Oh, bapaknya dari Sulawesi. Dari mana Pak Sulawesinya Pak? Dari daerah Pindrang. Pindrang. Berarti ke sini merantau gitulah ya? Iya, merantau. Oh, merantau. Kawin orang sini. Oh, sekarang udah kawin orang sini. Dulu pernah diam di sini sekitar sekitar belasan tahun. Waktu mungkin krisis susah saya gaji pindah ke kampung, ke Pindrang sana. Pindah itu balik ke situ. Balik lagi ke sini. Pindrang itu Sulawesi mana, Bang? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Barat Selatan. Barat Selatan. Iya. Itu kalau kita bahasa yang di sini kan ada bahasa Wajo itu ya kalau nggak salah. Abang paham juga nggak? Salah, paham. Paham ya? Atau sama bahasanya dengan Pindrang? Kurang lebih. Oh, kurang lebih. Kalau bahasa sana iya itu iya gitu ya? Iya. Bahasa Bugis Wajo dengan Pindrang ya, kurang lebih sama gitu. Kurang lebih. Di sini banyak orang Bugis. Banyak orang Bugis di sini. Campur. Iya. Oke, makasih banyak Bang ya. Saya izin untuk YouTube nanti ya Bang ya. Oke, ini kita udah sampai di tempat pembuatan gula merah. Ini jadi prosesnya kurang lebih semacam ini.
Pas baru turun ya Bu? Legennya baru turun ini. Masih bening gini, masih putih. Ini yang sebelah kosong? Kosong. Ini berapa liter Bu kalau segini banyak ini Bu? Ken ini berapa liter ya? Oh, satu can ini? Iya. Berarti 20-an nih. Nah, 20. Biasanya 20 segini nih. 20 liter. Bisa sampai berapa kilo jadinya nanti? Kalau satu ken tuh kalau jadi ini kalau jadi kadang 4 kilo, kadang 3,5 kilo. Begitu. 1 kilo berapa? 1 kilonya kalau toke ngambil 10.000 kalau toke ngambil. Kalau dijual sendiri misalkan ada orang ngambil paling enggak 12 atau 15 gitu kali ya? Oh, 12.000. Ini mulai tuang sampai nanti jadi butuh berapa lama Bu? Jam 1-an. Ini sekitar jam 9 mungkin lah ya. Berarti nanti jam 1 baru jadi, baru masak itu. Nah, tuh. Dan api harus terus-terusan nyala ya. Tapi kayaknya nggak terlalu susah untuk cari apinya ya, bahan bakarnya ya. Pakai ini aja, apa namanya? Serabut kelapanya. Jadi kelapanya bisa dipakai untuk, ya bisa dijual isinya, serabutnya bisa dijadikan alat bakar ataupun apa bahan bakar untuk bikin kelapa. Ini daerah Sungai Nipah ya Bu ya, Sungai Kupah. Oh, banyak kan warga Bugis di sini ya. Kalau Ibu juga Bugis. Tapi tahu daerah mana Bugisnya? Dulunya? Enggak tahu ya, karena lahir di sini ya. Tapi bahasa tetap pakai bahasa Bugis. Kadang itu jarang. Oh, jarang. Iya. Melayu. Melayu. Oh. Banyak Melayu di sini. Tapi kalau mereka ada yang pandai bahasa Bugis terus ngajak ngobrol sama Ibu, Ibu paham juga kali ya? Paham ya. Bisa nyambung gitu. Bikin apa? Untuk perahu tuh Pak. Oh, untuk perahu. Oh, jadi kandas Pak. oh iya betul. Sekarang musim kemarau ini agak-agak turun kayaknya airnya ya, debit airnya ya. Inilah kesempatan kami. Wah, ini ceritanya kerja bakti, betul kan? Apa ya, steher kecil gitulah ya. Iya. Bapak biasa ini kerjanya ke apa namanya, laut gitu ya? Nelayan. Oh, nelayan. Nelayan kecil lah. Nelayan kecil. Iya. Oh, arahnya kemana? Ke bawah sana ya Pak ya? Iya, ke depan. Banyakan ikan apa itu? Ikan duri Pak. Oh iya Pak ya. Ikan duri. Yang kalau udang tuh udang galak. Udang gala. Iya. Kita pakai ini, pakai apa namanya? Pakai Jala. Iya. Oh. Kalau saya pribadi lah, kan kawan yang lainnya kan ada yang muka, ada dapat ikan tuh. Kalau saya ini tak ada muka pakai jala ya. Iya. Udang, kebanyakan udang lah tuh. Tapi agak susah Pak kalau misalnya zaman-zaman gini nih. Kemarau gini. Iya, kemarau gini. Oh gitu air ya. asin. Oh, kalau air asin dia susah cari ikan. Susah. Cari idang juga susah. Iya. Nah, kalau ikan tuh agak-agak lumayan lah. Kalau air zaman kemarau gini kan. Kemarau gini. Tapi tetap dapat kan Pak? Insya Allah pasti dapat. Tapi Iya. banyak sedikit ya tuh. Biasa kalau air tuh rendah kemarau kan tawar kan. Iya. Biasa puluhan kilo. Oh. Nah, jadi kalau kemarau ini paling 6 kilo, 7 kilo itulah. 7 kilo. Di sini termasuknya yang desa Sungai Kupah ya Pak ya? Iya, Sungai Kupah Pak. Sungai Kupah. Tapi mayoritas Bugis ya? Bugis, mayoritas Bugis. Kalau kayak Bapak juga warga dulunya Bugis ya kali ya? Iya, Bugis. Bugis mana Pak dulu Pak? Kurang tahu. Kurang tahu ya, lahirnya di sini. Kan ada yang Bone, ada iya, Waju gitu ya? Kalau saya orang tua laki-laki itu Banjar Pak. Oh, Banjar, orang tua laki-laki. Mamak Bugis. Mamak Bugis. Cuma udah istilah itu dah jauh dah nukun ke bawah tuh, jadi tidak tahu dah susunnya itu dah. Terus bahasa juga di sini makanya udah pakai bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu lah, pada umumnya yang daerah Pontianak gitu. Iya, bahasa Pontianak lah. Namanya sungai apa Pak ini Pak? Sungai Kupah. Sungai Kupah. Oh, jadi diambil dari nama sungai ini ya. Maka ini disebut juga Kampung Sungai Kupah. Sungai Kupah. Kalau Bapak keturunan Bugis juga? Saya Cina separuh, Banjar separuh. Banjar separuh. Oh gitu. Mama orang Cina. Oh, Mama orang Cina. Jadi apa namanya, blasteran ya? Blasteran. Cina Banjar. Banjar. Tinggalnya di sini, di daerah Kampung Kupah namanya. Rata-rata apa ya, sebagai pekebun kalau nggak salah di sini ya rata-rata ya. Kebun kelapa ya. Kebun kelapa.
kebun kelapa, ada juga yang sebagai nelayan gitu. Nelayan, petani. Petani. Nanam sayur ke apa, Pak? Padi ya. Oh, padi ya. Setahun sekali ke? Ada yang bikin setahun 2 kali. Oh, ada juga. Ada padi tahunan. Ada juga di tahunan gitu ya. Oh, ini dibuatkan untuk atap ini ya. Dijual gitu nggak, Pak? Oh, dijual. Ini jadi ada juga yang punya aktivitas membuat ini atap. Dari kayu apa? Dari ini bahan apa ini, Pak ya? Daun nipah. Oh, dibuatkan sebagai atap nih. Daun nipah. Kira-kira kalau satu lembar ini bisa kena berapa harganya? 2.500 kalau udah dijual nantinya. Iya. Oke, jadi teman-teman mungkin itu aja sedikit gambaran suasana perkampungan warga Bugis, keturunan Bugis, dan di sini juga ada banyak percampuran ataupun perkawinan campur gitu. Nah, di sini sebagian besar warganya itu untuk pendapatannya sebagai petani, pekebun, terutamanya pekebun ini kelapa. Biasanya di sini kelapa itu dijadikan gula juga ya. Diambil airnya, dibikin legen terus dijadikan gula gitu. Ada juga yang dijadikan kopra atau mungkin sudah dijadikan dijual secara bulat-bulatan gitu biasanya. Tapi ada juga mereka warga sini yang sebagai punya aktivitas ataupun pekerjaan sebagai nelayan, karena di sini tidak jauh dari sungai besar yang di ujung sana. Namanya sungai apa ya ujungnya? Hilirnya Sungai Kapuas kah? Kapuas. Sungai Kapuas. Jadi nanti mereka itu menghasilkan mendapatkan hasil nelayan semacam ada udang, kemudian ikan duri ya Pak ya? Ikan duri. Gitu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.